Mohon maaf bahasa Dia Ayu terpatah-patah karena Dia Ayu ngomong ini dibarengi rasa bersalah dan bagus karena Dia Ayu juga takut salah ngomong nanti kedengaran sama guru kami Ki Ageng Asmo Kawilang makin menjadi kesalahan kami dan bagus seperti itu. Mohon maaf. Ya saya maklumi, nggak apa-apa. Ya, boleh dibagi tahu tidak nama saudara daripada panjenengan yang di dua samudra ini? Kalau boleh dibagi silakan, kalau tidak saya paksakan. Tapi niki nami asli. Iya, boleh. Bukan nama yang dikenal di bangsa manusia. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Karena mungkin cerita mereka juga sudah beredar di alam manusia. Iya. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Ini nama aslinya. Sugeng Dalu. Nyuwun pangapunten dan bagus. Nembe kepareng niki saged pinanggih kali panjenengan. Nyuwun pangapunten sederengipun kawula ingkang keparengan asma Dia Ayu Puspa Ayu nembe saniki saged pinanggih kali panjenengan sederengipun kan Dia Ayu niku ngutus rayi kula ingkang keparengan asma Sir Dewi. Nuwun sewu nyuwun pangapunten nggih. Nggih mboten napa-napa. Kersanipun kepenak atau segeja kula napa nggih? Manggile napa? Dia Ayu mawon. Dia Ayu. Enten ratune mboten? Alah sami mawon. Ratu kali senes ratu kan sami mawon. Kaya niku nggih. Walaupun Dia Ayu itu ratu. Iya. Khususnya itu di kayangan Puspa Ayu. Tapi di sini ratunya nggak dibawa dan bagus. Mohon maaf. Nggak dibawa ya? Tidak dibawa. Iya. Ya andai kata pun dibawa nggak apa-apa. Kayaknya kurang sopan kalau Dia Ayu itu membawa pangkat derajat Kraton Dia Ayu. Gitu. Alasannya kenapa Dia Ayu? Toh Dia Ayu kan bukan siapa-siapa. Masa? Iya dan bagus. Kayak pernah jumpa kok, masa iya dan bagus segala gitu loh Dia Ayu. Jadi harus menyebut dengan nama siapa kan nggak mungkin Kang Mas. Belum pernah jumpa kita kan, baru ini menawi lepat nggak mboten lepat kata sedereng. Kalau boleh tahu dari siapa lagi ngobrol bareng Den Bagus? Sir Dewi. Sir Dewi cerita. Kalian panjenenganipun Ki Ageng Asmo Kawilang. Begitu ya. Jadi Dia Ayu ulangi sekali lagi, mohon maaf. Iya. Sebetulnya Dia Ayu itu tidak menolak undangan panjenenganipun. Tidak.
Cuman kami sudah terbiasa waspada dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk untuk memenuhi undangan dari seseorang yang mohon maaf dia Ayu itu belum kenal sebelumnya. Iya. Walaupun itu dianggap suatu kesalahan ataupun penolakan menurut guru kami, panjenenganipun Ki Ageng Asmokawilang, ya kami sadari itu. Tapi mohon maaf, tidak ada sebetulnya niat dia Ayu untuk menolak undangan panjenenganipun Den Bagus. Begitu. Sekali lagi dia Ayu mohon maaf. Iya, ya nggak apa-apa itu dia Ayu. Karena belum tahu dan ketidaktahuan. Begitu. Rupanya apa yang disampaikan sama beliau Ki Ageng? Kalau panjenenganipun Ki Ageng, lebih tepatnya mungkin panjenenganipun memarahi dia Ayu. Karena Ki Ageng menganggap dia Ayu itu sudah menolak undangan panjenenganipun Den Bagus. Seperti itu ya. Apa boleh sedikit diceritakan ya Ayu? Marahinya gimana itu? Dia Ayu malu lah. Yang pastinya ya, sangat terpukul perasaan dia Ayu dengan kata dan bahasa yang disampaikan oleh panjenenganipun guru besar kami. Tapi dia Ayu mencoba untuk memahami dan memaklumi. Walaupun dia Ayu tidak ada niat untuk menolak undangan panjenenganipun Den Bagus, tapi kenyataannya dia Ayu tidak memenuhi undangan tersebut. Jadi ya dia Ayu berlapang hati untuk mengakui kesalahan dia Ayu. Begitu ya. Ada ditanya Sir Dewi sepulang atau selepas ngobrol bareng saya di sini? Apa diceritakan? Ya sebelum Sir Dewi pulang, sebelum Sir Dewi menyampaikan, kan Ki Ageng sudah duluan menyampaikan Dan Bagus. Sama yang disampaikan oleh Rai dia Ayu, sama yang disampaikan Ki Ageng itu sama. Cuman bedanya cara penyampaiannya saja. Begitu ya. Ki Ageng tegas begitu ya. Ya mungkin lebih keras dari kalimat tegas Den Bagus. Iya. Tapi seperti apapun, Ki Ageng adalah guru dia Ayu yang harus dia Ayu jaga wibawaannya Den Bagus. Seperti itu ya. Ya betul, memang kepada seorang guru tetap harus taklim ya, apapun ceritanya. Karena guru itu membagi pengetahuannya kepada semua murid-muridnya ya, itu harus disyukuri tentunya. Gitu. Kalau saya ini bukan siapa-siapa dia Ayu ya, menurut panjenengan ya. Tapi kami tahu siapa panjenengan. Apa yang diketahui? Yang pastinya guru kami saja hormat sama panjenengan, apalagi kami. Sudah selayaknya kami itu harus menghormati panjenengan melebihi guru kami menghormati panjenengan. Mohon maaf sebelumnya dia Ayu sampaikan sekali lagi, bukan berarti dia Ayu itu menolak undangan panjenenganipun Den Bagus. Layar batin dia Ayu itu tidak menolak. Iya. Walaupun guru kami menganggap penundaan karena sifat waspada kami dianggap sebuah penolakan, ya kami maklum Den Bagus. Ya, kami maklum itu. Kalau boleh sedikit ngobrol panjang lebar, boleh ini? Boleh. Berkenan lah ya. Tidak terpaksa itu? Oh, tidak. Mana tahu agak terpaksa ya akan saya batasi, nggak banyak-banyak itu. Tidak. Karena kami, terutama dia Ayu, tidak akan pernah mau melakukan apapun itu
apabila sesuatu yang kami lakukan didasari atas rasa keterpaksaan. Mohon maaf. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Iya, dia Ayu. Dia Ayu Puspo Ayu. Puspo Ayu nama saya sebetulnya. Iya, iya, iya. Puspo Ayu atau dia Ayu. Menyesal tidak sekarang turun ke bumi, ke bawah ini? Lebih tepatnya saya menyesal karena menunda kesempatan saya untuk turun ke bumi menghadap panjenengan Ibunda Bagus. Kok gitu ya? Ya, Iya ya. itu yang wajib disesali. Bukan kesempatan kali ini yang dia Ayu sesali. Tapi alhamdulillah ada kesempatan yang kedua yang panjenengan Ibunda Bagus berikan kepada dia Ayu untuk bisa bersilaturahmi ke bumi ini. Matur sembah nuwun. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ke depan ada kesempatan-kesempatan lain buat kami, terkhusus dari kayangan Puspo Ayu ya, dari kayangan Puspo Mego maksudnya. Iya, iya, iya. Itu diberi kesempatan dari panjenengan Ibunda Bagus untuk sering-sering berkunjung kepada Ibunda Bagus semua. Iya. Mohon maaf bahasa dia Ayu terpatah-patah karena dia Ayu ngomong ini dibarengi rasa bersalah dan Bagus. Begitu. Karena dia Ayu juga takut salah ngomong, nanti kedengaran sama guru kami Ki Ageng Asmo Kawilang, makin menjadi kesalahan kami. Bagus. Seperti itu. Mohon maaf. Ya saya maklumi, gak apa-apa. Iya. Apa kesan pertama jumpa untuk kesempatan kala ini? Jujur saja, dia Ayu, mohon maaf, berbicara dengan manusia dan masuk ke tubuh manusia kan baru sekarang ini. Iya, iya, iya. Dan berbicara dengan manusia khususnya di alam manusia juga baru kali ini. Iya. Maka dari itu dia Ayu tidak berani membawa wibawa dia Ayu sebagai ratu dari kayangan Puspo Mego dan Bagus. Karena dia Ayu yakin tidak semua manusia itu bisa mengundang dia Ayu. Dengan kata lain, apabila undangan tersebut tidak dia Ayu penuhi, itu suatu kesalahan bagi kami. Bagus Gitu ya. Ya, namun walaupun begitu, tak usah berlebihan menyikapi apa yang sudah terjadi. Yang terpenting, ambil saja sisi hikmah. Ya. Hikmah benang merah terkait apa yang sudah terjadi menjadi sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan ini. Itu. Karena belum tentu undangan itu semua bersifat negatif atau buruk, belum tentu. Ya. Dan juga tidak tentu juga semua undangan itu bersifat positif, belum tentu juga. Wajar juga kalau saya memaklumi dia Ayu itu cukup di awal mengirim adiknya ya, Sir Dewi. Saya memaklumi kronologi dan kejadian tersebut, gak apa-apa. matur semanon. Iya, seperti itu. Namun setidaknya ya harapan saya ataupun sebetulnya mungkin harapan Ki Ageng juga, semoga apa yang sudah terjadi bisa lebih mendewasakan diri, terkhusus dia Ayu dan kami juga udah lebih dewasa. Jangan gampang kecewa, jangan mudah marah, mana tahu keinginannya tertunda atau belum terlaksana. Itu sedikit dia Ayu. Menurut cerita daripada Sir Dewi, biasanya kalangan bidadari terkhusus Sir Dewi atau panjenengan, cerita Sir Dewi itu pernah beberapa kali turun ke bumi itu dalam rangka saat ada bangsa manusia
melakukan atau melaksanakan tapa berata. Dulunya begitu Den Bagus. Begitu ya. Saat menjumpai manusia yang sedang tapa berata, kalau boleh sedikit diceritakan dari Dyah Ayu sendiri, Dalam apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan? kami mencoba untuk menggugurkan niat orang yang sedang melakukan tapa berata Den Bagus. Artinya kami menguji kefokusan orang tersebut. Kami menguji dengan cara mohon maaf Iya. ya, menghidupkan rebawa tebar pesona dengan wujud kecantikan kami. Begitu ya. Bila mana orang tersebut masih cinta dengan duniawi di saat menjalankan tapa beratanya, kemungkinan besar orang tersebut batal dari tapa beratanya. Seperti itu ya. Dengan misi dan kebiasaan seperti itu mohon maaf, keinginan Dyah Ayu pribadi atau memang ada yang memberikan tugas seperti itu? Yang jelasnya itu adalah tugas yang wajib kami emban. Gitu. Kalau boleh sedikit dibagi tahu, ini kalau boleh, kalau tidak tak usah dijawab pertanyaan saya. Siapa yang memberikan tugas tersebut ya? Yang memberi tugas tersebut kepada kami adalah manusia yang ilmunya sedang diamalkan oleh manusia yang sedang melakukan tapa berata tersebut. Mohon maaf, dengan kata lain, guru daripada keilmuan tersebut yang memberi tugas kepada kami. Berarti guru daripada si manusia yang bertapa ini mengenal panjenengan dong? Sangat mengenal dan sangat kami hormati Den Bagus. Begitu ya. Tapi mohon maaf, asmanipun Kiai menikot boten saged Dyah Ayu aturaken. Nggak apa-apa, saya hargai ya. Kalaupun saya penasaran betul, nanti saya cari tahu sendiri. Sumonggo. Ya, namun hal itu tidaklah begitu penting buat pribadi saya sementara ini. Maksud Dyah Ayu supaya Dyah Ayu itu tidak melangkah. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya hargai kode etik. Bahasa kami gitu. Kode etik yang berlaku dan ada. Oke. Obrolan saya coba geser ke hal-hal yang berbeda tentang pada pertemuan kala itu Sir Dewi saat ngobrol bareng saya, ya, dia cerita selain turun ke bumi saat ada manusia yang menjalani tapa berata, itu kadang mau juga turun bangsa bidadari, tidak dalam rangka menguji manusia yang tapa berata ini, namun cerita Sir Dewi itu katanya turun ke samudra begitu. Dalam betul begitu atau bagaimana? Jelas betul. Itu misi dan ya mungkin tugas yang diemban apa atau ada dalam misi-misi yang berbeda begitu? Sebetulnya itu bukan tugas atau kewajiban Den Bagus, tapi itu keniatan yang kami jalankan. Begitu. Setahun sekali kami dari Kahyangan Puspomego turun ke dalam samudra untuk membuang sengkolo Den Bagus. Iya. Membuang sengkolo, paham saya maksudnya. Namun selain itu kami juga ada keluarga di samudra tersebut. Den Bagus. Golongan yang sama, golongan bidadari. Karena begini Den Bagus, tidak semua bidadari itu di Kahyangan, walaupun awal mulanya itu bidadari itu di Kahyangan Den Bagus. Jadi kronologinya begini, tadi kan disampaikan tidak semua bidadari di Kahyangan, sedangkan bidadari yang dijumpai
di samudra ini keluarga tadi kan. keluar Ya, di samping ada niat buang sengkolo. Nggih. Pertanyaannya begini, apakah itu artinya bidadari yang di samudra ini ada ikatan dengan makhluk yang di samudra sehingga harus tinggal di samudra atau Laras betul seperti seperti itu? Ikatannya ikatan apa itu? Pernikahan atau apa? Atau yang lainnya? sebetulnya ikatan tahta. Oh, dan ikatan tahta. begitu. Bukan ikatan pernikahan ataupun ikatan keilmuan. Oh, karena tahta begitu ya. Tahta yang dulunya memang sudah ditugaskan dari leluhur kami di Kayangan dan Bagus. Begitu ya. Anjing. Iya. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak keluarga panjenengan? Dua dan Bagus. Oh, 2. Anjing. Yang tinggal di samudra ini. Anjing. Dia menduduki tahta. Menduduki tahta. Iya. Kalau boleh tahu. Walaupun Iya. mereka itu tidak menjadi raja pusatnya, tapi mereka punya kuasa untuk merajai sebagian samudra itu dan Bagus. Oh, begitu ya. Itu seperti itu. Iya. Sedikit bisa saya pahami. Iya. Mudah-mudahan kedepannya saudara kami kepareng berkunjung silaturahmi menghadap panjenenganipun dan Bagus. Apa kira-kira Nanti dia Ayu yang mencoba untuk mengundang mereka. Perlu dan tidaknya itu tergantung dan Bagus mengizinkan atau tidak. Iya. Tapi kami sangat memerlukan yang namanya saling mengenal, saling silaturahmi dan Bagus. Begitu ya. Nggih. Sebetulnya begini, makna tadi saya mengatakan perlu atau tidak itu kan sebetulnya arahnya itu saya pribadi khawatir mana tahu merepotkan dan mengganggu. Arahnya ke situ loh. Tidak merepotkan, tidak mengganggu, tapi menyenangkan dan membahagiakan kami. Begitu. Nggih. Sepengetahuan dia Ayu, kerabat atau saudara dia Ayu yang tinggal di samudra, 2 samudra ini, dianya mohon maaf kalau bahasa saya mempunyai agama atau belum atau bagaimana? Sebetulnya mereka sudah mempunyai agama, tapi banyak manusia yang mengenal mereka dengan sebutan lain, bahkan dengan keyakinan yang lain. Seperti itu ya. Tapi yang lebih tahu kan kami ataupun yang bersangkutan dan Begitu ya. Bagus. Iya. Kalau boleh tahu. Kalau pendapat yang datangnya dari sebagian manusia ya boleh-boleh saja. Wong mereka itu berpendapat tanpa melihat begitu. atau melihat tanpa mendekat dan Bagus. Iya. Memang ya kalau belum memahami begitu kadang-kadang bisa benar pendapatnya, bisa juga mungkin kurang tepat pendapatnya. Dan apabila pendapat tersebut salah, kami tidak akan pernah mempermasalahkan. Iya, legowo saja. Iya. Begini, terkhusus saudara atau keluarga dia Ayu yang di 2 samudra ini tadi kan disampaikan sudah beragama. Sepengetahuan dia Ayu sendiri itu sebetulnya agama mereka atau beliau berdua itu apa? Sama seperti dia Ayu Puspo Ayu. Oh, begitu ya. Sama. Cuman karena dia sudah tidak di Kayangan, mungkin adat istiadat kehidupannya mungkin sedikit Berbeda begitu ya, atau berubah begitulah ya. Karena pergaulan mereka kan bergaul dengan makhluk yang lain dan Bagus. Iya. Maksudnya lain golongannya. Betul. Walaupun sama-sama makhluk gaib dan Bagus. Iya.
Artinya begini, dua bidadari yang tinggal di dua samudra ini sudah beragama. Sampun. Agamanya sama seperti Dia Ayu. Ya, Leres. pertanyaannya, agama itu diikuti dari Semenjak di Kayangan. semenjak di Kayangan dan dipakai juga waktu di samudra begitu hingga sekarang ini. Apa seharusnya ya lain tempat harus beda agama kan tidak. Baiknya ya bagus. harus dipertahankan atau ya tetap Ya itu alhamdulillah saja. mereka tetap dalam agama yang sama dan bagus. Begitu. Walaupun mereka kurang begitu memahami agama. Begitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau untuk urusan pemerintahan kerajaan gaibnya mereka mungkin memahami dan bagus. Gitu. Ya. Namun secara spesifiknya ini mohon maaf Dia Ayu, kalau untuk Dia Ayu pribadi agama kan sudah dianut, sudah diikuti. Agamanya kalau boleh tahu biar anggota saya paham itu Dia Ayu, agamanya itu apa? Sami seperti Dia Ayu Puspo Ayu, Islam. Wong Dia Ayu itu Islam. Guru Dia Ayu Ki Ageng Asmo Kawilang juga Islam. Alhamdulillah ya. Sebetulnya kita semua akhir dan intinya bersaudara ya, bersaudara dalam satu ikatan akidah agama Islam. Walaupun beda golongan sebetulnya Dia Ayu. Dalam pandangan Islam yang saya pahami begitu. Mungkin pendalaman agama yang kami ketahui pun mungkin kalah jauh dengan pemahaman agama yang panjenengan semua ketahui. Begitu ya. Apakah tapi kami tetap memeluk agama Islam. Bagus. Begitu ya. Alhamdulillah. Apakah panjenengan atau Anda terkejut dengan bahasa saya? Sebetulnya kita semua bersaudara begitu loh. Terkejut atau bagaimana? Sebetulnya tidak. Cuman untuk pendalaman agama dan bagus, kami kan tahu kemampuan agama kami sampai kemana sih, kan begitu. Iya. Boleh dibagi tahu tidak nama saudara daripada panjenengan yang di dua samudra ini? Kalau boleh dibagi silakan, kalau tidak saya paksakan. Tapi niki nami asli. Iya, boleh. Bukan nama yang dikenal di bangsa manusia. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Karena mungkin cerita mereka juga sudah beredar di alam manusia. Iya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Ini nama aslinya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.